真明了，普验业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯。三问讯，感恩师兄师姐，请坐。早安，师兄师姐，阿弥陀佛，感恩上人讲说上人的开示哦。早安 Angela 师姐，早安师兄师姐semua ya. 早安姐。Mohon maaf tadi saya pergi sebentar. Oke, sư兄师姐. Jadi kita akan mulai ya. Hari ini saya mendampingi maksudnya mendampingi Angela sư姐ya. Halo Angela sư姐. Halo sư姐Indah. Iya, sư姐Angela boleh say hello juga ke sư兄师姐kita semua ya, sư姐. Pagi sư兄sư姐semua, saya Angela. Hari ini kita akan sama-sama belajar Kangen Iman. Kangen ya, sư兄sư姐ya. Hari ini hari libur ya, banyak kantor-kantor mungkin masih ada cuti bersama, sama kantor saya juga. Jadi hari ini kita bisa bareng-bareng nih ketemu sư兄sư姐ya. Karena gembira sekali ya kita mengisi hari ini, hari libur ini, hari cuti bersama dengan melakukan kebajikan, menerima tetesan dharma dari Sangren dan Buddha. Jadi hari ini saya dan Angela sư姐akan membacakan intisari yang sudah disusun oleh sư兄sư姐semua, Hen Kangen ya. Baik, kita mulai ya. Harap kita sama-sama juga menyimak sehingga dharma ini mengalir, masuk dan meresap ke dalam batin kita. Intisari Sin Fasyang, riwayat suci bagian ke-16, membantu yang kurang mampu dan membimbing yang mampu. Next. Sejarah suci tahun 1974 hingga 1975. Juni 1974, guru dan murid dari klub Mingtao Hualien Normal School mengikuti kegiatan kunjungan kasih, menjadi Cicing angkatan pertama, dan membangun ciri khas dalam melakukan kunjungan kasih. September 1974, Master menggalakkan bulan 7 penuh berkah. Februari 1975, survei dan pembagian bantuan bencana kebakaran di Ili. Desember 1975, pembangunan perumahan Cici pasca Topanina. Jadi banyak sekali bencana ya. Ini dan awal mula dari Cicing ya. Ini awal mula banget dan hari ini di ceramah Master kita tahu ya. Master mengupas tentang Cicing ya. Ternyata awal-awalnya seperti itu tahun 74. Jadi nanti sư兄sư姐di sini bila ada Cicing atau putra-putri yang menjadi Cicing atau yang pernah berinteraksi dengan Cicing, kita minta tolong ya berbagi. Jadi itu kan yang diceritakan Master adalah Cicing di Taiwan. Nah, bagaimana nih Cicing di Indonesia? Jadi mohon sư兄sư姐boleh ya berbagi supaya kita semua menjadi tahu. Kemudian bulan 7 penuh berkah. Ini sư兄sư姐yang punya pengalaman juga di sini, boleh minta tolong berbagi juga ya bagaimana bulan 7 berkah yang ada di Indonesia. Kemudian survei dan pembagian bencana kebakaran. Ini juga sama ya, kita juga melakukannya di Indonesia ya, Angela sư姐ya.
Banyak sekali. Ya benar, C. Banyak sekali. Ya, banyak sekali ya terjadi bencana kebakaran yang tidak kita inginkan. Namun bila sudah terjadi ya, itu saya lihat ada ember-ember ya dan kotak gitu yang diserahkan. Mungkin Angela Sece atau Susyung Sece yang punya pengalaman di menangani bencana kebakaran, boleh dong bagi dengan kita ya. Kemudian ini juga tidak asing di Indonesia ya, pembangunan perumahan Ceci. Pasca topan atau pasca apapun ya, tsunami. Kita ada Aceh, ada Palu, dan lain sebagainya ya. Ada Padang, ada Yogyakarta. Banyak sekali ya di Indonesia ya. Ini boleh dong Susyung Sece di sini. Jangan simpen sendiri ya. Pengalamannya bagi-bagi dong dengan kita Susyung Sece ya. Saya minta tolong ya. Saya dan Angela Sece minta tolong. Oke, next. Poin pertama. Cinta kasih adalah kekuatan yang terbesar yang dapat membimbing hati semua makhluk. Master sangat berharap setiap orang dapat menggunakan air kebijaksanaan yang jernih untuk membasahi ladang batin sendiri, lalu menaburkan benih cinta kasih di atasnya. Orang yang bahagia adalah orang yang kaya secara batin dan materi. Karena itu, Master membimbing orang berada untuk membantu orang kurang mampu. Kita jangan membiarkan penerima bantuan merasa mereka selamanya menjadi orang yang menerima bantuan. Karena itu, kita selalu menekankan hati penuh hormat dan syukur. Kita harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka agar mereka tahu bahwa mereka juga dapat membantu orang lain. Butiran beras dapat memenuhi lumbung dan tetesan air dapat membentuk sungai. Meski hidup penuh kesulitan, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk membantu dan menolong orang lain. Kita membantu orang kurang mampu sekaligus membimbing mereka untuk memperkaya batin mereka juga ya. Jadi ini sangat mulia ya. Tujuan dari Master, apa yang diajarkan benar-benar Master adalah seorang guru besar ya. Dan mampu menyentuh hati banyak orang untuk membangkitkan cinta kasih. Nah, itulah kekuatan Ceci ada di situ. Baik, nanti Susyung Sece boleh ya sharing dengan kita ya yang tersentuh batinnya oleh Master ya, tersentuh batinnya oleh Susyung Sece kita yang senior yang sebelumnya sudah membangun jalan ini ya untuk kita jalani, karena Ceci yang masa lalu itu seperti apa ya Susyung Sece, kita ikuti sejarahnya. Ceci di Indonesia juga dari dulu seperti apa, tidak ada apa-apa loh, tidak ada Ching Sut Hang, tidak ada Ceci Hospital ya, hanya ada di Cengkareng ya, itu pun rumah sakit ya, rumah sakit untuk bedah. Jadi Ceci juga pelan-pelan dan kemudian di beberapa kota sudah punya Ching Sut Hang ya, di Batam, di Medan dan lain sebagainya ya. Nah, Susyung Sece luar kota boleh nih berbagi nih tentang Ching Sut Hang mereka, bagaimana kesulitan mereka awalnya ya. Banyak sekali yang bisa dibagi asalkan Susyung Sece mau berbagi dengan kita. Jangan disimpan aja ya Susyung Sece. Kita mau juga nih mengetahui lebih banyak tentang Ching Sut Hang luar kota maupun bagaimana pergerakan di sana. Jadi kita saling berbagi ya seluruh Indonesia. Baik, next. Poin kedua, Cecing adalah relawan muda-mudi Ceci, merupakan singkatan dari Perkumpulan Muda-Mudi Mahasiswa Ceci. Anak muda yang telah menerima pendidikan tinggi hendaknya lebih banyak memperhatikan kehidupan masyarakat dan ikut menapaki jalan bodhisatwa. Pada tahun 1974, saat Ceci mendirikan klinik pengobatan gratis di Hualien, ada sekelompok siswa dari Hualien Normal School yang ikut berpartisipasi. Sejak saat itu, sekelompok anak muda ini bersama insan Ceci terjun ke wilayah pedesaan untuk memperhatikan lansia. Saat itu, mereka tidak disebut sebagai Cecing, melainkan Torchlight Youth Group
atau Qi Guang Qingnian, artinya sekelompok anak muda yang dapat bersinar terang. Namun berselang beberapa waktu kemudian jalinan jodoh ini pun terputus, ya mungkin sudah lulus dan sudah bekerja berkeluarga ya. Jadi entahlah, banyak sekali ya, mereka sudah waktunya sudah padat ya, ada tanggung jawab juga yang lain, jadi kemudian terputus ya. Tapi nanti sambung lagi loh tahun 1989 ya. Itu benar-benar sudah ada Cicing yang berasal dari seednya ya, bibitnya berasal dari Tsinghua Daxie di Taiwan, di Hsinchu ya. Jadi berasal dari situ, kemudian mulai dikembangkan lagi muda-mudi Cici ini. Nah, kalau yang ada mengenal atau Cicing sendiri, boleh berbagi dengan kita ya, Sesiung Cici ya, yang pernah membimbing dan berinteraksi dengan muda-mudi Cici ini. Silakan ya, kita semua juga ingin mendengarnya. Baik, next. Poin ketiga, pada tahun 1989 muncul benih pertama Cicing di Universitas Tsinghua dan Universitas Chiao Tung, hingga pada tahun 1991 ada sekelompok mahasiswa yang membentuk tim dan pulang ke rumah sakit Cici untuk menjadi relawan. Semua ibu Cici sangat sepenuh hati dengan kebijaksanaan bodhisatwa dan hati seorang ibu, mereka mendampingi sekelompok anak itu agar mereka dapat dewasa dan memahami kebenaran. Pada bulan Mei tahun berikutnya, secara resmi kita mendirikan Perkumpulan Muda-Mudi Mahasiswa Cici. Mulanya hanya ada 170 lebih mahasiswa yang bergabung dan mereka ini didirikan di kantor cabang Cici yang di Taipei. Benih dapat bertumbuh menjadi pohon besar dan pohon besar dapat berbunga dan menghasilkan buah yang sangat berlimpah. Seperti yang diajarkan di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, tak terhingga bermula dari sebutir benih. Sebutir benih dapat bertumbuh menjadi tak terhingga. Hingga sekarang ya sudah lebih, ini usianya lebih lama dari Cici Indonesia ya. Cici Indonesia kan tahun 1993. Ini lebih awal lagi nih Cicing di Taiwan ya. Jadi Cici di Indonesia ini mungkin kita ingin ya mendengar sharing dari Sesiung Cici ya. Baik, untuk selanjutnya poin keempat akan dibacakan oleh Angela Cici. Silakan Angela Cici. Kan Cici Indrawati, pagi Sesiong Cici semua. Setelah Cici berdiri, demi menenyapkan takyu dan menyebarkan ajaran benar, pada tahun 1968, Master memberikan himbauan. Menolong yang hidup lebih penting daripada menyembangi yang sudah meninggal. Di tahun 1971 dan 1972, Master mengarahkan bahwa bulan 7 merupakan bulan bakti, bulan untuk memberi persembahan kepada Sangha dan berhenti membunuh makhluk hidup. Tanggal 10 September 1974, bertepatan dengan bulan 7 penanggalan Imlek, untuk pertama kalinya Master berceramah bahwa di dalam Buddhisme, bulan 7 Imlek adalah bulan penuh berkah. Master menjelaskan secara mendetil bahwa bulan 7 adalah bulan penuh berkah, bulan bakti dan bulan penuh sukacita bagi Buddha. Sesiong Cici semua, saya masih ingat ya, dulu waktu saya masih di tempat kelahiran saya, satu daerah kami itu, kalau bulan 7 itu, para orang tua itu malam-malam suruh jangan keluar rumah. Kalau udah maghrib situ, kami anak-anak tidak diizinkan, karena katanya ini bulan 7, bulan hantu. Nah, setelah saya bergabung di Cici dan dengar cerita ini, dengan Master bercerita sebetulnya bulan 7 itu adalah bulan 7 penuh berkah. Dan pelan-pelan kita juga belajar bahwasanya apa yang dulu orang tua kita percaya
sebetulnya itu adalah satu tradisi dari zaman ke zaman, sehingga sekarang kalau bulan 7 itu seperti ya bulan biasa-biasanya, malah kita lebih bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Kayak di komunitas kita ya, Heci Timur, kita ada masakan vegetarian dan mengajak orang untuk di bulan 7 ini belajar bervegetarian. Lalu kita juga memberi mereka yang pada umumnya yang Konghucu itu untuk kurangi bakar-bakar. Karena selain itu kita juga mengurangi pencemaran itu, pemanasan global sekarang. Karena kita sekarang pakai logika aja. Seandainya uang yang kita beli kertas itu kita danakan untuk orang yang lebih susah, mungkin itu jauh lebih bermanfaat dan bermakna. Jadi saya sendiri juga sangat kangen kepada Sang Ren dengan apa yang Sang Ren ajarkan kepada kita semua. Next, Sece. Next. Masa fasa dimulai pada tanggal 15 bulan 4 penanggalan Imlek dan berakhir pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan Imlek. Waktunya tepat 3 bulan. Pada saat itu, hati setiap orang sangat tulus. Maha Maugodana memanfaatkan hari terakhir dari masa fasa, menggunakan hati yang paling tulus untuk memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha dengan harapan pahala ini dapat dilimpahkan kepada ibunya. Setelah roh terlepas dari tubuh ini, kita tak lagi membutuhkan benda materi dan yang lain-lainnya. Yang penting dibutuhkan adalah ketulusan. Pembakaran kertas sembahyang menciptakan pencemaran udara dan membuat bencana semakin bertambah. Kita harus berdoa dengan tulus untuk menyucikan batin sendiri sekaligus menyucikan kondisi luar. Dengan begitu, baru berkah dan kebijaksanaan kita dapat berkembang. Hendaknya mendonasikan uang yang tadinya kan digunakan memberi kertas sembahyang. Selama kita setulus hati bersumbangsi bagi dunia, kita akan menanam benih baik dan menjadi jodoh yang baik. Nah, ini saya masih ingat kalau masa fasa, biasa bante-bante itu berdiam diri di wihara. Bagi yang Buddhis ya, nah, kita melakukan dana makan pagi atau siang. Nah, di sana juga bante juga memberi ceramah. Ini dari zaman Buddha secara turun-temurun sekarang juga ada. Nah, kita sekarang setiap hari kalau ikut simbahyang itu juga salah satu yang secara kebiasaan kita sebelum kita beraktivitas keluar, kita akan mulai ikut simbahyang mendengarkan Dharma Master. Badan ini setiap orang itu membutuhkan. Begitu juga pribadi saya sendiri. Seperti kita, setiap hari kalau kita tidak makan, mungkin kita akan merasa lapar. Begitu juga jiwa dan pikiran kita. Dengan adanya Dharma di dalam diri kita, maka setidaknya kita ada pegangan bagaimana kita ketemu masalah atau itau semua. Kita akan lebih cepat mengembalikan mungkin pikiran yang ya kondisinya tidak kita inginkan atau gimana, karena setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Itu sih pengalaman saya sendiri pribadi. Saya rasa Sisyong Suci yang di sini nanti tentunya bisa berbagi dengan kita semua juga. Saya yakin pasti punya pengalaman yang luar biasa juga. Kan? Next, Suci. Tanggal 3 Agustus 1975, topan Nina berkekuatan besar menerjang Hualien dan mendatangkan kerusakan yang parah. Kita memberi sebilang lahan di desa seberang Gria Cingsi untuk membangun sebuah rumah bagi beberapa lansia tinggal di sana.
Salah satu di antaranya adalah seorang veteran kakek Chen Cai, berasal dari Guangdong. Setiap hari dia memungut batu di tepi pantai. Luas rumahnya kurang dari 12 meter persegi. Di dalamnya juga sangat bobrok, namun rumahnya tidak pernah dilanda banjir. Supaya membuat Master tenang, dia pun pindah ke tempat kita. Dia adalah lansia pertama yang tinggal di sana. Dia menyumbangkan uang yang berasal dari memungut batu puluhan tahun untuk menjadi komisaris kehormatan. Beliau hidup sangat hemat. Beliau adalah kakek yang kebijaksanaan dan penuh cinta kasih. Beliau adalah teladan nyata dan merupakan permata bagi kita. Setiap tahun, staf medis dari Rumah Sakit Tzu Chi Hualien melakukan kunjungan ke rumah kakek ini. Jadi dari intisari ini, Master itu sangat bijaksana. Kenapa ini kakek ini sangat tersentuh? Karena relawan-relawan Tzu itu selalu melakukan dengan tulus. Mereka bersumbangsi tanpa pamrih dan memberikan pendampingan yang benar-benar sangat tulus. Nah, ini yang dari 975 itu relawan-relawan udah melakukan, Master udah melakukan. Saya juga yakin sekarang kita semua di tahun 2023 ini, kita juga sepanjang tahun juga kita juga melakukan apa yang setelah Master dan Sejong Suje lainnya lakukan, diwariskan secara turun-temurun. Ini yang Master mau kita tuh mengajak yang mampu dan juga membantu yang kurang mampu dan membimbing yang kurang mampu juga. Teringat dari waktu Tzu Chi Hospital waktu dibangun, itu rasanya pasti nggak siangpu tahu itu mau keluarkan dana berapa banyak. Tetapi dengan kebijaksanaan yang Master ajarkan, nah Indonesia juga ada bikin itu teratai, satu teratai itu 1 juta. Nah dengan 1 juta itu kita juga bisa berhemat untuk juga bersumbangsi di dalam rumah sakit tersebut. Dan 1 teratai itu juga bisa juga kita pecahkan lagi menjadi 4, sehingga 1 orang itu 250. Saya rasa semua orang jika ada niat pasti bisa. Nah, terkadang kita setelah ke rumah sakit itu kita menginjak, kita juga bisa kanjeta merasakan, wah, ternyata saya juga ada, ibaratkan saya juga ada sebiji beras atau setitik air di rumah sakit ini. Ini yang bikin kita itu awal-awal kita mungkin niat ya ikut, tetapi setelah kita lihat realisasi apa yang kita lakukan itu ada dan udah terbentuk, udah berdiri di situ. Itu satu sukacita yang luar biasa sekali. Saya masih ingat dengan satu Suje Taiwan yang namanya Atau, Suje Atau. Beliau itu juga bukan dari keluarga yang sangat mampu, tetapi karena niatnya dan semangatnya untuk membantu Master, beliau itu luar biasa sekali. Saya ingat waktu dia mau di film itu dia mau menikahkan anaknya pesta. Dia malah mencari baju pesta itu di kita punya Huan Baochan depo. Nah, dia bilang, saya cuma menghabiskan beratus NT aja, tetapi saya udah memakai juga enggak jelek dan oke kok, katanya begitu. Nah, uang yang mungkin dia bisa itu juga bisa disisihkan. Nah, dari hari ini kita bisa belajar apakah berdana itu adalah hak orang-orang kaya. Tentu tidak. Berdana itu adalah niat dari setiap orang. Bagaimana hati kita niatkan, besar kecil, yang penting niat kita ada. Kan? Next, Suje. Huang Guiji saat itu gusinya terus berdarah. Gusinya terus berdarah. Saat anaknya menyusu, darahnya juga terus mengalir.
sangat tidak tega melihatnya. Dia bukan tinggal di Taitung, dia tinggal di tempat yang jauh. Kita merekomendasikan kasus ini ke relawan Sece di Taitung. Dengan penuh kesungguhan hati dan cinta kasih, kita mendampingi mereka. Namun penyakitnya tak bisa disembuhkan. Di Taitung kemudian kita merujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut Kaohsiung. Setelah merujuknya ke sana, anggota Komite Kaohsiung yang menangani kasus ini, inilah estafet cinta kasih. Meski saat itu relawan Sece di Kaohsiung sangat sedikit, tetapi mereka memiliki welas asih dan cinta kasih yang sama. Sekarang anak-anak Ibu Huang Huiji sudah sangat sukses. Hal yang paling menilai dalam kehidupan manusia adalah cinta kasih. Cinta kasih tidak akan pernah berubah selamanya. Cinta kasih dan ketulusan selalu menjadi yang terindah. Nah, dari kasus ini juga membuat saya teringat yang kasus, ada beberapa kasus kita yang di Indonesia. Kita bisa lihat itu dari YouTube juga. Saya rasa Sisyong Suci yang di sini juga pernah tahu juga. Yang dari luar kota, misalnya kasusnya yang lebih spesial, mereka akan juga diestafet ke Jakarta. Kayak waktu itu ada satu kasus yang sangat mengingat di pikiran saya itu adalah yang dari daerah Batam atau Tanjung Pinang. Mereka juga relawan-relawan di sana juga pendampingannya sangat luar biasa, sehingga kadang-kadang di sini ya kita melihat waktu kita dampingi itu ya kita lah, tetapi kita nggak kepikirkan apa yang kita lakukan itu begitu membekas di hati mereka yang kita dampingin. Ini sangat luar biasa. Dan satu kasus lagi yang di kebetulan di Heci kita yang Heci Timur, ada satu orang tua, dia anaknya waktu itu mengajukan implan ini telinga. Mamanya juga sangat kantong. Awalnya dia juga nggak percaya. Ternyata Ceci juga bisa memberikan bantuan seperti gitu. Kita kadang-kadang kita membantu satu orang, apalagi orang tersebut masih muda. Ibaratnya kita memberi satu harapan yang luar biasa. Kita nggak tahu ke depannya anak ini bakal menjadi apa, siapa bisa memprediksi. Tetapi dengan masih selalu dengan tulus, dengan cinta kasih, membantu. Tetapi satu hari yang membekas di hati anak tersebut atau orang yang kita berikan bantuan tersebut, mereka akan kembali lagi. Bisa juga mereka akan membantu kembali seperti yang kita tahu juga yang di Suriah itu Susyong Faisal Ho itu. Dia selalu memberikan dengan penuh cinta kasih, memberi anak-anak itu sekolah, sehingga anak-anak yang korban perang itu ya lama-lama juga tidak mengkikis dasar ketidakadilan dunia ini, kebencian terhadap kenapa mesti ada perang atau apa. Nah, ini bisa kita kikis karena kondisi seperti begitu setiap orang juga tidak mau. Nah, inilah yang rasa cinta kasih Master kepada setiap orang, dan ini yang mesti kita juga berpikir kembali dan terus kita juga melakukan apa yang Master ajarkan, terus diestafetkan cinta kasih itu kepada setiap orang, kepada orang yang punya jalinan jodoh dengan kita, dan terus menerus seperti air mengalir. Next, Suci. Cảm ơn semuanya. Cảm ơn Suci Indrawati dan cảm ơn Susyong Suci semua. Kangen ya, Susyong Suci sudah bersama-sama dengan kita meresapi intisari ya. Nah, sekarang kita buka untuk sesi sharing ya, Angela Suci ya. Iya, Suci. Ya, yakin banyak yang punya pengalaman. Benar, benar sekali. Pasti banyak pengalaman baik yang di daerah, di Batam, Pekanbaru, dan
Palembang dan lain sebagainya lah ya, Tanjung Pura dan mana lagi ini ya. Kita lihat di sini ya, dari Heci lain semua ya, Heci Barat, Heci Utara. Wah, banyak sekali ya selain Heci kita Ya, ya. benar. Ya. Ini ada yang raise hand, Suci. Oh ya, silakan. Ini iPhone mungkin Vivian Suci ya. Silakan Vivian Suci. 感恩善人开师，感恩师兄师姐，感恩 Indrawati dan Angela 师姐。Dalam ceramah Master, bersumbangsi tanpa pamrih, membina kebijaksanaan, dan memutar roda Dharma. Insan suci dari luar negeri kembali ke Kriya Cinse. Dan para relawan membuat kue yang berbentuk persik sehingga orang-orang bersuka cita memakannya. Hati mereka telah menerima Dharma. Dharma adalah ajaran suci. Mereka dengan tekun bersemangat menerapkan ajaran suci dan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tim komisaris kehormatan hendaknya menyatukan para pengusaha untuk memperluas cinta kasih agung, untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Kita telah mengundang 22 perusahaan besar dan kecil untuk mengajak mereka berbuat baik bersama. Dan juga para karyawan perusahaan beserta keluarga menyambut perbuatan baik ini. Lewat gerakan kecil ini, kita telah menciptakan riak cinta kasih yang sangat besar. Kita harus lebih banyak menciptakan berkah. Setiap orang memiliki sumur di dalam hati dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Inilah yang disebut berkah. Jika kita giat menggali sumur, mata air akan terus memancar dari sumur ini. Jika kita tidak bisa membawa manfaat bagi dunia, bumi tidak akan dibasahi. Ini sama dengan kita mengikis berkah sendiri. Di dalam hati kita terdapat benih kebajikan. Hendaknya menabur benih kebajikan dan menyiramnya dengan mata air di dalam hati kita. Ini sama dengan menciptakan berkah. Berkah akan habis jika kita tidak kembali menciptakan berkah. Berkat perpaduan berbagai sebab dan kondisi, kita dapat bersumbangsi bersama menciptakan berkah. Kita harus menabur benih berkah dan menjalin jodoh baik untuk menyebarkan kebajikan dan menyucikan hati manusia untuk kehidupan mendatang. Sebarkan saja hal yang benar. Bersumbangsi tanpa pamrih akan mendatangkan berkah yang tak terhingga. Sebutir benih yang ditanam pasti bertumbuh menjadi tak terhingga. Dan saat kita menjalankan 4 misi, kita harus menjalankannya hingga napas terakhir. Kita tidak membawa pergi apapun kecuali kesadaran kedelapan kita. Master berharap kita dapat menggunakan kesadaran 9, yaitu hakikat sejati kita yang sangat jernih dan terbebas dari kesesatan. Inilah sifat hakiki yang murni. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang murni tanpa noda, yaitu hakikat kebudayaan yang berlandaskan kesadaran. Saat ini, kesadaran setiap orang telah tertutup oleh noda, sehingga mereka tersesat. Kesadaran ini masih ada, asalkan kita bisa membersihkan noda yang menutupinya. Kita tidak akan tamak atau menciptakan karma buruk. Dan tidak hanya melenyapkan ketamakan, kita juga harus melapangkan hati kita. Dengan berbuat baik dan bersumpah pamrih, kita akan merasa damai dan tenang.
Demikianlah kita melatih diri dengan dipenuhi sukacita dharma. Dan kita harus menciptakan berkah setiap hari. Bertutur kata baik, termasuk menciptakan berkah. Mengubah pola pikir yang lain disebut dengan memutar roda dharma. Mengubah kejahatan dan kegelapan batin menjadi kebajikan dan kebijaksanaan, inilah memutar roda dharma. Dengan melenyapkan segala kejahatan dan menumbuhkan kebajikan, ini disebut dengan menyebarkan dharma demi manfaat semua makhluk. Master berkata, saya berharap semua orang dapat sungguh-sungguh melangkah dengan mantap di jalan bodhisattva ini. Jika semua orang di dunia dapat melakukan ini, mereka benar-benar telah melatih diri menjadi bodhisattva yang telah menciptakan berkah bagi dunia. Kita harus bisa membimbing orang mempraktekkan kebajikan dengan cinta kasih. Kembali pada hakikat sejati yang ada dalam diri setiap orang. Dengan menghapus noda batin dan membangkitkan kecemerlangan. Menciptakan berkah dan membina kebijaksanaan dan memutar roda dharma. Inilah tugas kita. Kang En Sesiong Setie. Kangen ya, Vivi Liang Secie berbagi dengan kita. Nah, selanjutnya saya lihat ada yang raise hand ya. Angela Secie. Yang pertama raise hand adalah Lucy Lauren Secie. 妈ơi, tay mũi à, say cầu. Một khoản lo là quá hiệu quả lo. Vậy Maaf ya. tuh. Ya, Sang dan semua fit. Kangen ya. Ya, ada Lucy Sejie Iya, Lucy. sama si Ani. Lucy Sejie, kita persilakan. Oh ya, pagi Sesiong, Seciemen, pagi juga semua buat tim Sumpasiang. Ya, Sebentar Lucy Secie. Boleh Ya. tahu Lucy Secie dari Heci mana ini? oh ya, saya dari Heci Gading Timur. Timur. Oh, Timur ya. Oh, Ya. ya baik. Oke. Kanan, Cie, kanan. Lucy Secie. Ya, kanan. Saya mau sharing lah sedikit ya. Pengalaman sedikit, kita berbagi suka dan duka di sharing ini. Jadi kita apa yang kita kalau melihat orang yang menderita gitu ya, kita tuh harus merasakan penderitaan yang dia rasakan tuh seperti apa. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengalami, apalagi orang mungkin sesama kita yang sudah pernah mengalami juga penderitaan mereka, itu benar-benar lebih berasa, aduh bagaimana rasanya gitu, dia kesulitan yang dia rasakan semuanya, apalagi berupa materi, mungkin dia juga memerlukan sokongan dari kita, membutuhkan support dari kita, setidaknya kita juga memberikan semangat kepada mereka, dan juga selain materi pun juga kita menyumbangkan barang-barang tuh yang layak ya, jangan yang wah ini sudah rusak, ini kita udah nggak pakai, kita berikan kepada mereka ya, mereka juga ya sama aja ya sebetulnya juga nggak bisa memakai gitu, misalnya kita beri baju yang sudah sobek atau beri sepatu yang mungkin kita juga udah nggak bisa pakai, udah rusak ya, kita juga memberikan yang layak kepada mereka. Dan juga ya pengalaman saya juga apabila ya kita sudah berbuat kebaikan kepada mereka dan mereka tuh tidak menghargai kebaikan kita, kita tidak perlu sakit hati karena dari kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu memupuk karma baik, dan itu sama saja kita menabung di surga ya. Jadi kita nggak kita berikan kepada mereka dan juga kita memberikan kebaikan, kita nggak usah pilih-pilih. Oh ke sini, mungkin dari segi karena dia orang lebih berada, kita mesti baik sama dia. Ya kita juga sebetulnya
Yang mesti kita pikirkan, apa sih yang dapat dari orang yang lebih berada, apa yang kita harapkan dari mereka, kan juga tidak. Jadi dari kebaikan ini kita sama rata, tidak tidak memandang bulu, tidak pandang bulu, tidak memandang dari segi ekonomi, tidak memandang dari suku, dari dia adat apa atau dia bangsa apa, tidak ya, kita kepada setiap orang. Karena dari sini kita juga lebih dalam hal spiritual kita juga, kita akan lebih mendalam, lebih paham apa arti kebaikan, dan kita juga akan berasa ya dari segi semua kebaikan itu juga yang akan dibalas juga oleh alam semesta. Jadi kita segala sesuatunya kita harus melakukan juga dengan keikhlasan, juga ketulusan kita ya, yaitu dengan dasar cinta kasih kita. Karena kita kalau mengerjakan dengan tulus, kita mengerjakan dengan cinta kasih, kita juga akan merasa, aduh hati kita juga senang. Kita, aduh saya mampu, saya sanggup, saya memberikan hal ini, kebaikan-kebaikan kepada mereka. Saya sanggup. Jadi kita tuh tidak memberikan kebaikan karena kita ibaratnya kita cari muka, atau kita memberikan kebaikan, wah karena gua nih supaya dipandang gitu. Tidak ya, itu semua tidak. Karena mereka pun juga, mereka apalagi ya mereka-mereka yang sudah jauh lebih pengalaman dari kita, mereka juga bisa melihat kita. Apapun yang kita berikan kebaikan ini tulus apa tidak. Apapun yang mereka lihat dari kita, ini tuh kita tuh sebenarnya hanya cari muka atau tidak, atau hanya ada maksud tertentu di balik semua kebaikan. Mereka juga, kita juga sesama batin kita juga bisa merasakan ya semua ini gitu, Sesyong Sece. Ya sharing saya cuman itu aja, Sesyong Sece. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk sharing. Kan-an Sece Lucy, kan-an ya. Saya tambahkan sedikit ya Sece Indrawati. Jadi apa yang Sece Lucy sharingkan itu memang seperti Master selalu mengajarkan gitu di dalam kata perenungan tuh Cian Ku Zufu. Melihat penderitaan orang lain, baru kita bisa merasakan betapa kita bersyukur. Nah, terus di sini sebetulnya kesannya kalau kita seperti membantu orang, sebenarnya kita yang terbantu. Kita bisa tadinya kita mungkin masih berkeluh kesah dengan apa yang kita ada atau kita alami, tetapi dengan cara kita turun dengan ikut juga di bagian kayak di barisan seci, terus kita ada kegiatan apa, kita baru bisa kadang-kadang itu terkadang secara tidak langsung akan tersentuh di dalam apa yang masalah yang sedang kita hadapi. Nah, bukan saya aja lah, ada yang lebih lagi menderita. Mungkin juga ada kita bisa menemukan, wah itu orang kok hidupnya begitu, rasanya kok dia kayaknya bohong bolo gitu loh, nggak ada masalah. Nah, ini berbalik lagi karma masalah lalunya. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Jadi yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan dengan tulus itu hasilnya pasti ada. Kan? Sece Lucy. Ya kan ya, Sece Lucy, saya juga ingin tanggapi sedikit nih Angela Sece ya. Tadi Lucy Sece bilang ya, jangan barang yang kita tidak inginkan yang kita berikan kepada orang, akibatnya tidak terpakai ya Lucy Sece ya. Memang kita itu harus junjung, menghormati orang yang kita beri, dan Master itu sudah mengajari murid-muridnya lah ya. Apa yang kamu sukai baru diberikan kepada orang gitu. Jangan yang kamu tidak sukai udah nggak mau pakai. Kita itu seperti membuang barang rongsokan kita, itu tidak junjung, namanya tidak menghormati orang dan tidak ada cinta kasihnya gitu. Tapi ya saya juga ada mengenal ya Sesyong Sece itu yang apa yang dia paling baik itu ya contohnya diberikan kepada kita gitu. Dia sendiri sangat hemat. Sama dengan kisah yang ada di ini ya, Sece Story 16 ini, yang kakek Chen itu, Chen Chai,
dia sendiri hidup hemat. Lihat aja rumahnya seperti itu. Tapi dia memberikan semua depositonya, ya, dan dia menjadi rontong. Seberapa besar itu? Sampai kaget ya relawan mendengarnya ya. Ini mau sumbang 1 juta NT loh. Jadi sekarang kira-kira dikurskan ke Indonesia sudah 500 juta. Itu uang yang besar sekali. 500 juta. Dia sebenarnya sudah bisa sewa apartemen yang baik. Halo. Dan udah sampai. Udah sampai. oh, ini ada yang ini kali ya. Nah, ada yang kepencet. Kirain Iya. mau sharing nih Andre sudah sampai mana nih. Ya. Jadi luar biasa ya, ini adalah yang patut kita contoh, dan enggak satu aja, ada banyak lagi. Ada yang ini sudah disumbangkan dan dia khawatir terlambat ya, tapi kita ceritanya nanti aja ya. Ini yang raise hand udah pegel nih Suci. Iya benar. Kami Sujesiani. Suci, kita persilakan ya, kita nanti lanjut lagi nih Angela Suci. Iya. Boleh Siani Suci sharing dengan kita? Maaf dari Heci Timur juga ini. Iya. Iya. Oh iya, bagus-bagus. Ya, Suci semua tim Sumpah Siang. Saya hanya mau sedikit sharing. Ini tadi tentang apa itu namanya, membakar kertas untuk bulan 7 penuh berkah. Itu kan suatu tradisi dari zaman dulu ya. Kebetulan saya mau cerita aja sedikit. Waktu itu mama saya kan di rumah saya. Itu kan pas bulan 7 penuh berkah itu Dai TV kan mengeluarkan cerita tentang asal mula kertas. Itu kan apa tuh namanya, orang itu jualan kertas itu kemudian dia pura-pura meninggal. Tentunya Sosyung Sejek pernah lihat cerita Master Cenggen bercerita kan. Nah itu kan pura-pura meninggal kemudian dia bisa hidup lagi karena dibakar pakai kertasnya itu. Dia ceritanya begitu. Itu mama saya kan sudah tradisinya udah lama begitu. Setelah melihat Dharma Master itu di Master Cenggen bercerita itu di TV Daai, mama saya udah mulai mengurangi itu untuk tiap kali bulan 7 penuh berkah. Dan kemudian setelah itu dia suka bulan 7 berkah, dia suka berdana, pergi kemana-mana gitu. Itu hanya sharing saya sedikit tentang kertas sembahyang itu. Jadi untuk cerita Dharma Master Cenggen bercerita itu benar-benar bermanfaat. Kemudian untuk saya hanya sedikit sharing, untuk saya tetap pertama kali saya ikut di Seci, waktu ikut Baksos Kesehatan ya. Pertama kali itu yang saya masih ingat sampai sekarang, saya kan pembagian itu pertama kali saya habis keluar yang dari pengobatan, keluar dikasih kue-kue itu. Kue kering satu bungkus. Itu ada seorang ibu-ibu yang udah ya seperti nenek-nenek itu, dia keluar habis dari pengobatan, aku kasih itu, dia pegang tangan saya loh. Sampai sekarang saya juga masih ingat sekali, dia bilang terima kasih begitu. Nah itu ada. Tentunya kita di kehidupan ini, di tempat berkumpul di Seci, berkumpul tentunya kan ada bentrok apa-apa itu, tapi saya tidak mundur karena masih teringat terus dengan melakukan kebaikan di Seci, di komunitas akan memperoleh kebahagiaan. Itu aja sharing saya. Kangen ya, Siani Suci ya. Ya, bagus sekali ya. Ini adalah contoh nyata yang apa yang Master sampaikan ya, Angela Suci ya. Ini makanya sangat penting sekali teknologi itu. Jadi hal-hal baik disampaikan oleh Thai TV tadi ya, Siani Suci ya. Sudah. Iya. Ya. Iya, Thai TV kan selalu ada bulan 7 penuh berkah, terus selalu keluar itu tentang cerita asal mula kertas. Iya. Iya. Jadi kita tahu ya betapa alam ini sudah kita hancurkan ya demi selembar kertas ya. Jadi sekarang sudah beralih ke serba digital juga, invoice dan lain sebagainya. Kita sudah beralih ke digital, digital, ya. Kalau kita belanja di,
belanja di mall atau di mana itu yang perusahaan-perusahaan besar itu sudah mengalihkan nanti ya ini apa kwitansinya maaf itu invoice-nya akan di WA ke ibu ya gitu. Jadi sudah tidak menerbitkan kertas lagi, invoice kertas ya. Alangkah baiknya ya dalam hati sangat gembira ya kita ya. Angela Sece ada tambahan? Benar Sece Indrawati. Jadi ini kita juga sangat bersyukur dengan adanya orang terus paham dengan hal ini. Makanya satu orang itu seperti yang tadi Cicing juga. Kenapa tuh Master sangat kantong untuk ada Cicing gitu. Karena Cicing ini kedepannya dia juga nanti next juga ada punya satu keluarga lagi. Jadi ini akan secara turun temurun jadi Nanjoro ini. Karena kita tahu ya setiap satu keluarga yang udah kita menjalin jodoh dengan Cici, nanti dia akan berbagi terus kayak tadi Siani Sicena dia mengenali ke mamanya nonton Dai TV. Nah, mamanya jadi paham. Nah, nanti ini dia cerita di sini. Saya yakin di dalam yang ikut hari ini punya simpasiang juga nanti juga bisa yang ada yang belum lihat cerita itu juga bisa dari YouTube untuk lihat cerita tersebut gitu. Jadi inilah yang dikatakan kebersamaan dan kita berbagi terus hal-hal yang baik. Bukan makanan aja, tetapi hal yang baik akan kita funsiang untuk kepada setiap orang. Itu aja tambahan dari saya, Sece. Ya, ya. Sece ini waktunya juga udah 8.25 ya. Nanti kita masih ada tugas penting ini. Kita adakan kuis ya, Sesung Sece ya. Jadi untuk menggali-gali lagi apa tadi yang sudah kita dengar ya, Sesung Sece pasti bisa semua deh. Ya, mari kita sama-sama ikut kuis ya, Sesung Sece ya. Kuis Jumat 2 Juni 2023 ini. Ini adalah riwayat suci yang ke-16, yaitu membantu yang kurang mampu dan membimbing yang mampu. Cara menjawab kuisnya, jawaban diketik di chat room everyone ya. Format jawabannya ada nomor soalnya, nomor 1 misalnya, kemudian jawabannya apa, misalnya D gitu atau 2A. Kan ya Sesung Sece dan selamat mengikuti kuis. Ayo kita menantang diri sendiri ya. Nomor 1, pada tahun 1974 merupakan tahun yang cukup penting bagi sejarah Ceci. Salah satunya adalah cikal bakal berdirinya Cecing. Di manakah pertama kali Cecing berdiri? A. Di Klub Tao Ming Hualien School. B. Klub Ming Tao Hualien School. C. Klub Tao Ming Hualien Normal School. D. Klub Ming Tao Hualien Normal School. E. Klub Ming Tao Hualien Government School. Silakan dijawab. Oops, close ya. Ini sudah terekspos jawabannya. Tolong di close aja. Atau mau dibatalkan ini ya. Ya, nomor 1 sudah selesai ya, Sesung Sece ya. Nanti biar host rembukan harus bagaimana ya. Ini dan kita langsung lihat jawabannya sudah ditampilkan, yaitu di Klub Ming Tao di Hualien Normal School. Ya, di Hualien Normal School ya. Tadi kita lihat fotonya ya. Belum punya seragam, pakai celana panjang, pakai jas gitu ya. Anak-anak muda, mahasiswa itu ya. Mungkin banyak dari kita juga belum lahir atau masih anak-anak masih kecil ya. Nah, mereka sudah melakukan kebajikan loh. Kita aja belum ngerti apa-apa ya di sini ya. Baik, nomor 2. Sebutan Cecing pada masa awal adalah apa? A. Muda-mudi Hualien.
B. Muda-mudi cahaya obor. C. Muda-mudi cahaya bulan. D. Muda-mudi cahaya lilin. E. Semua jawaban salah. Silakan, Sesyong Sucie. Baik, sudah close ya, dan jawabannya adalah muda-mudi cahaya obor. Ini kelihatannya semuanya menyimak ya tadi ya, dan istilahnya memang cukup istimewa. Terus terang karena ikut hari ini saya sangat mendapatkan berkah ya. Saya juga jadi tahu Qigong itu ya. Qigong artinya itu cahaya ya, cahaya yang sangat besar dan diterjemahkan menjadi cahaya obor. Benar sekali ya, di orang-orang yang menderita itu hidupnya sepertinya gelap gitu ya. Bukan rumahnya saja yang gelap, batinnya juga gelap. Jadi Cicing ini benar-benar membawakan cahaya obor. Cicing kan masih muda semua, cantik, ganteng semua. Jadi benar-benar bisa memberikan cahaya buat para lansia ya dan orang menderita. Baik, Sesyong Sucie siap-siap ya, kita next nih ke nomor ketiga. Langkah Cicing sejak tahun 1974 tidak semudah itu. Sempat terhenti hingga kembali aktif di tahun 1991. Pada tahun berapakah Cicing secara resmi menjadi perkumpulan mahasiswa? Apakah A. Januari 1992, B. Februari 1992, C. Maret 1992, D. April 1992, E. Mei 1992. Silakan, Sesyong Sucie. Baik, sudah close ya Sesyong Sucie, dan jawabannya ada dalam Mei 1992. Tahun ini sekarang kita awal Juni ya, tahun 2023. Berarti berapa tahun ini? Saya dari kemarin hitung-hitung berapa tahun ya? Berapa tahun ya Sucie ya? Sudah 31 tahun ini ya. 23 kurangin 92 ini. Dan Mei barusan lewat. Jadi benar-benar pas 31 tahun Cicing berdiri ya. Ini bahkan tahunnya tuh sama, hampir sama dengan Cici di Indonesia ya, Cici Indonesia di tahun 93. Jadi Cicing Taiwan udah duluan, baru Cici di Indonesia. Lanjut ya. Iya. Nah, selanjutnya ini sangat menarik ya. Topik hari ini ya tentang Cicing, tentang membimbing yang mampu. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Angela Sucie. Silakan. Ya, Kak Sucie. Sejak tahun 1974, Master menggalakkan kegiatan bulan 7 penuh bekal. Sebenarnya, Master telah memulainya di tahun sebelumnya dengan istilah sebagai berikut. A. Bulan berbakti. B. Bulan menghormati Sangha. C. Bulan tidak membunuh. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Silakan, Sesyong Sucie. Oke, cross. Jawaban yang benar adalah D. A, B, dan C benar. Next. Pada episode riwayat suci episode ini, Master meniti beratkan salah satu misi yang berkaitan dengan bulan 7 penuh bekal, yaitu A. Misi amal, B. Misi kesehatan, C. Misi pelestarian lingkungan, D. Misi pendidikan, E. Misi pengobatan. Silakan Sesyong Sucie. Oke, close.
Jawaban yang benar adalah C, misi pelestarian lingkungan. Next, C. Rumah di Kangde dibangun untuk para korban bencana angin topan, Dina, yang terjadi pada tahun 1975. Di manakah bencana ini terjadi? A. Taichung, B. Kaohsiung, C. Taitung, D. Taipei, E. Hualien. Silakan, Sesiong Sejemen. Oke, close. Jawaban yang benar adalah E, di Hualien. Next, Kan-en semua, Kan-en Sece Indrawati. Ya, Kan-en ya, Sesiong Sece yang sudah menjawab nih, Angela Sece. Wah, hari ini seru banget ya. Kuisnya juga sangat menarik ya. Soal-soalnya tuh sehingga menggali lagi memori kita. Tadi saya juga ikut mikir nih apa ya ini jawabannya ya. Dan ini kelihatannya ini banyak yang benar loh, Sesiong Sece ini loh. Jadi wah, hati kita ikut bersukacita ya, Angela Sece ya. Benar-benar. Ya, menyimak semua. Dharma Master ada masuk nih ke dalam hati kita nih. Ya, Sesiong Sece. Kan-en ya, dan ini lagi diolah oleh oleh host kita ya, yang tidak kelihatan wajahnya tapi bekerja terus ya. Kita bisa merasakan ya saat mereka juga memposkan kuis, memposkan segala sesuatu, kita tuh bisa merasakan ya mereka ada. Nah, ini sudah keluar nih. Kalau gitu saya memberi selamat ya, saya dan Angela Sece ya, pemenang kuis hari ini ya. Ini penting sekali ya judulnya, membantu yang kurang mampu, membimbing yang mampu. Jipin Jiaofu ya. Nah, selamat ya kepada Sylvie Sece dari pusat, kemudian Aini Lijaya Sece dari Medan, kemudian nomor 3 adalah Hanifa Sece dari Barat 2. Silakan Angela Sece lanjut yang nomor 4. Nomor 4 Laili Sece dari Medan, 5 Fatmawati Sece Barat 1, 6 Rory Sece Medan. Kan-en semua yang udah ikut kuis. Ada yang mau sharing dari 6 ini pemenang kuis? Silakan. Ya, silakan ya yang menjawab berarti kan itu ya, menjawab apalagi menjadi pemenang berarti sudah menyimak ya. Memang ya, Sesiong Sece ini kami sebagai moderator menghimbau Sesiong Sece untuk kita bersama-sama tuh latihan bicara Sesiong Sece. Dan di sini adalah Sesiong Sece semua, bukan moderator yang sebagai narsum ya, Hokleses yang sering bilang ya, kita bukan narsum, narsumnya adalah master, kita hanya memberikan sedikit aksesoris lah ya, memberi apa yang kita tahu, itu pun adalah kesan batin dari moderator. Jadi Sesiong Sece juga dihimbau, kita mohon untuk kita latihan bicara sehingga pas ada kegiatan kita bisa menyampaikan tentang Ceci. Ini penting sekali ya, karena master membutuhkan Anda semua. Kita Ceci Indonesia juga membutuhkan Anda semua untuk menyampaikan hal yang benar. Apa yang kita tahu, apakah tentang rumah sakit atau apapun yang kita tahu ya, yang kita pernah lakukan itu perlu kita sampaikan ke orang-orang. Nah, disinilah ajangnya kita mulai latihan di bedah buku atau dimanapun. Saya pun belajar bicara di bedah buku Sielisa yang kecil itu, yang hanya berapa orang gitu loh. Beberapa orang latihan berbicara, baca aja saya tangannya masih dingin waktu itu ya. Membaca saja loh, kan giliran gantian baca Sece. Itu aduh gawat nih udah mau giliran saya. Kok baca aja tangannya dingin coba. Padahal dari SD kita kan udah disuruh guru membaca. Ayo kamu membaca giliran. Tapi giliran di Sece ya bisa begitu. Cuma kita memang harus melalui itu ya Sesiong Sece ya.
kita itu belajar apa sih dari kecil nggak bisa apa-apa bayi ya. Kita mulai belajar membalikkan badan ya, mulai belajar merangkak. Nah, ini memang harus kita lalui. Tangan dingin, gemetaran, sampai apapun itu salah bicara, itu sangat normal, berarti kita masih normal Sesiung Sejie. Jadi ini bagaimana Sejie? Saya langsung panggil nomor 3 aja boleh? Hanifah Sejie dari Barat 2. Soan Indrawati Sejie, Angela Sejie, Halo, Soan Sesiung Sejie. ketemu ya, kita di udara ya. Biasa ketemu di offline nih, Hanifah Sejie. Silakan. Iya. Oke, saya sharing dikit aja ya, Sejie. Ya, boleh. Jadi kan dengan tema hari ini, terus yang beneran kena banget tuh sekarang bulan 7 penuh berkah. Itu sebenarnya concern saya juga. Banyak banget di zaman modern ini juga masih tradisi satu hal, kita menghormati leluhur satu hal, tapi balik lagi cara menghormati leluhur tidak hanya kita membakar uang ataupun rumah, nah tapi bisa juga diwujudkan dengan cara lain. Master kan pernah berkata juga, salah satu cara kita berbakti pada orang tua adalah merawat pada saat orang tua masih ada, dan pada saat sudah tidak ada menggunakan badan kita yang diwariskan ini untuk membantu orang lain. Jadi sebenarnya di bulan 7 penuh berkah ini alangkah baiknya juga mungkin kalau saya sendiri bisa ikut mengedukasi keluarga saya. Kita cukupkan untuk membakar uang-uangan, tapi lebih baik uang yang kita beli untuk uang yang dibakar itu membantu sesama itu seperti apa. Balik lagi, mungkin itu bukan hal yang mudah, itu butuh proses dan progres yang sedikit demi sedikit. Cuma mungkin dengan Sesiung Sejie di sini semuanya udah saatnya kita mulai menyebarkan awareness juga. Apa sih sebenarnya impact-nya? Terus yang real impact-nya kalau kita mengalokasikan dana kita untuk beli uang yang untuk dibakar, untuk disumbang ke sesama, itu akan lebih bermanfaat. Itu aja sih sharing dari saya, dan itu tekad yang akan saya lakukan di bulan ini. Kangen ya, Hanifah Sejie ya, sangat padat berisi Sejie. Singkat tapi itu padat ya, dan tujuannya tuh mulia sekali, benar-benar ya, itu benar-benar ya menciptakan bakar-bakar itu polusi ya. Di Jakarta polusinya tuh udah parah, nggak tahu di daerah-daerah bagaimana ya. Kalau kita ukur ya polusi di udara di Jakarta itu sebenarnya udah merah-merah terus, nggak kuning lagi, apalagi hijau ya. Jadi Hanifah Sejie ini adalah penulis ya, jurnalis ya, sering meliput Sejie Hanifah itu ya pelatihan ya, pelantikan komite, kemudian Waisak juga ada ya Sejie sebagai jurnalis ya. Ya, Sejie ya, Cayo ya Sejie ya, Kangen ya. Nah ini ada yang raise hand tadi, kok diturunkan lagi ya, Joni Sesiung. C kasih yang pemenang quiz dulu sharing C. Nanti saya baru belakangan. Oh boleh. Angela Sejie, silakan nomor 4 sampai 6 Sejie mau ini. Saya panggil ya, Sejie Laili mau sharing. Sejie Laili sepertinya tadi izin tidak sharing, dia mau survei kasus ini katanya nih. Oke. Pak Mawati Sejie gimana? Boleh bagi sharing ke kita? Fatmawati Sejie. Silakan. Iya, pagi sepupu, pagi siang Sejie semua. Oh ya, pagi. Mungkin sharing saya tentang cacing kali ya, kebetulan saya juga dari. Iya. Nah, cocok ini. Saya dari kemarin loh cari-cari cacing. Silakan Sejie. Iya. Kalau menurut saya sih kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang mungkin karena jalan saya awalnya dari cacing kali. Karena emang di cacing menurut saya sangat kokoh sekali. Saya menjadi vegetarian juga dari cacing. Karena di cacing itu dulu kita bisa yang pergi kemana-mana kita hangout semua itu wajib VG itu. Pokoknya kalau walaupun kita sendiri belum VG, tapi ketika kita mau hangout bareng, mau nonton bareng, mau makan bareng, semuanya harus VG. Dan dari sana kita mulai perlahan belajar
VG gitu. Dari master sendiri juga menghimbau bahwa semua murid harus, kalau sayang dia maka kita harus VG. Makanya dari situ dari Sucang Sece kita belajar banget jalan ceci, jalan yang benar gitu. Jalan yang perlu kita ikutin. Dan sampai sekarang kita bisa diceci juga karena ada jalanan jodoh baik dengan master seperti itu. Apalagi ya, bingung mau sharing apa. Itu Mau aja sih. tanya dong, Suci, boleh tahu waktu jadi cecing itu ikutnya apa aja sih kegiatannya? Camp atau apa? Kalau dulu kita mungkin saya joinnya dari tahun 2011 ya. Waktu itu kita masih ikut suku sepo, ikut kegiatan. Jadi amal, bakso, segala macam itu ikut suku sepo. Kita belum yang benar-benar buat sendiri, kecuali yang kayak pelestarian lingkungan. Kita buat WAVE, We Are Vegetarian Earth Savior. Jadi kalau yang kebanyakan kita buat sendiri adalah tentang yang pelestarian lingkungan. Kita buat salah satu teman cicing di BINUS, kita jadikan tempat daur ulang. Terus kalau untuk amal kita ikut suku sepo, bakso juga ikut suku sepo. Seperti itu. Terus kita ada sharing-sharing ke kos-kos mengenai pelestarian lingkungan. Kurang lebih sih sama kayak kegiatan suku sepo sekarang sih. Nah, kalau untuk cicing yang sekarang suku, karena kita di bawah seorang secang yang sungguh luar biasa, dan dia yang membimbing kita untuk membuat kegiatan sendiri dari bakso, amal, terus pelestarian lingkungan. Terus sekarang juga ada warung cinta kasih di mana anak-anak cicing dan bersama Secong Cece sama pembimbingnya kita pergi ke tempat-tempat yang kurang mampu gitu untuk membagikan makanan kepada mereka. Seperti itu. Terus dalam waktu dekat kita ada camp cicing juga pada bulan September. Gitu. Jadi bagi suku sepo yang punya anak yang SMA 3 sudah mau lulus, kemudian bagi suku sepo yang punya anak-anak kuliahan dan mau tahu apa itu cicing, boleh mendaftarkan diri untuk jadi relawan ceci juga. Jadi karena ada IG-nya juga suku, IG-nya Cicing Indonesia. Jadi bisa follow di sana dan lihat kegiatan kita apa aja. Ya, saya sudah follow. Ya, senang ya lihat IG-nya IG ya, kita bilang IG aja ya. IG-nya Cicing ya, waduh ceria-ceria itu. Jadi benar-benar memberikan, kita sangat butuh Cicing sih. Dan Master sudah bilang ya, kalau udah ada Cicing, Master udah tenang. Karena dari muda itu sudah di jalan yang benar. Nanti sampai nanti ya tidak akan melenceng kemana-mana lah. Ini boleh tahu Pak Mas Suci, ini pengurus ya di Cicingnya sekarang? Dulu saya masih pengurus, tapi sekarang tidak, sudah balik ke komunitas. Oh, balik komunitas ya. Iya. Ya. Jadi banyak lah ya Cicing yang sekarang kita lihat ya, ada Elvis Suci ya, ada Andi Susyong, ya ada beberapa yang siapa lagi ya, banyak sekali lah ya Cicing yang sudah dan tetap bertahan di Cici itu luar biasa. Marta, Ya. Ada Juliana Santi, ada di sini. Ayo dong sharing, berbagi dengan kita, pengen banget tahu. Soalnya kita kan kita punya ini ya, komunitas punya ini sendiri. Jadi kita tuh mau ngintip pun susah nih, waktunya bentrok atau bagaimana gitu loh. Tapi dari jauh aja kita lihat ada Cicing gitu, seneng banget gitu. Kangen ya Pak Mas Suci ya. Kangen aku. Dan ini berikutnya ini Suci Rowli, Suci Medan mau sharing, Ce. Oh ya, silakan Rowli Suci. Chào Suci, Angela, Indrawati Suci, cảm ơn sang lần khai sư. Chào Suci. Rumah di Kangwe dibangun untuk para korban bencana angin topan Lina yang terjadi pada tahun 1975. Bencana itu terjadi di Hualien. Jadi pada tahun itu Master telah membangkitkan cinta kasihnya yang begitu besar untuk membantu sesama makhluk manusia agar hidup lebih nyaman dari bencana itu. Dan itu telah diwariskannya sampai sekarang. Jadi kamu ini tanah besar bakal
itu adalah menjadi estafet cinta kasih dari Master sampai sekarang. Dana dari pembangunan itu adalah semua dari cinta kasih semua makhluk yang dikumpulkan untuk menolong sesama kita. Jadi sudah 30 tahun lebih Master telah membuktikan cinta kasihnya kepada kita yang ada di dunia ini. Kan seci. Kan ya Rory Secie sharingnya. Secie Indrawati ada mau yang ditambahin? Oh, kita dengar dari ini aja, yang sharing aja. Jadi kaget ya kepada Roli Suci yang sudah berbagi dengan kita ya. Luar biasa ya. Iya. Tadi ada Sisyong Joni yang mau sharing. Yang iya, mungkin pegel ya. Jadi raise hand-nya diturunin. Kalau gitu kita panggil aja ya Angela Suci ya. Iya, iya benar. Sisyong Joni, silakan udah ya. Ini ya Indrawati Suci sama ini Angela Suci. Iya kan. Ya, ini sih saya pikir saya mau coba sharing yang tentang tadi ya, yang tradisi bakar kertas sembahyang ya. Karena ini kan kita juga udah mau, kayaknya udah mau deket ya, apa ke nanti beberapa bulan lagi kan udah mau masuk ke itu ya Cikgwa itu kan. Nah jadi memang sih kalau bicara tentang tradisi ya, ini kan pasti banyak pertentangan juga. Ada yang bilang ini kan tradisi nanti lu puhau katanya gitu kan, dan sebagainya lah ya kalau nggak ikutin. Cuman saya pikir kita kan sebagai ini ya, sebagai Buddhis kan salah satunya kan harus juga punya pandangan yang benar. Apalagi kita sudah begitu dengar ya banyak ceramah dari Master, Wejang Master kepada kita gitu loh. Nah saya pakai gini sih, coba dengan pakai satu pandangan yang logik aja ya. Satu gini, kan bukannya segala sesuatu itu kan adalah tergantung daripada karma, ya kan, perbuatan orang tersebut, ya kan. Apakah kalau hanya dengan bakar kertas sembahyang itu sudah bisa mengurangi karma almarhum tersebut? Apakah hanya dengan segampang itu? Nah itu coba kita pikir ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula kalau ketemu keluarga yang tidak mampu beli kertas sembahyang? Ya kan? Otomatis yang almarhum tersebut, waduh, lu bohat dong kalau begitu. Yang kaya, ya entah dia apakah anaknya peroleh uang tuh dari yang nggak halal, dia belilah misalnya kertas sembahyang 1 truk. Apakah itu sudah lebih baik? Ya kan? Nah itu kan hal yang kita bisa pakai logika ya. Lalu yang kedua, memang sih kalau tadi bicara apa tradisi ya, kan tadi kan dibilang oh ini adalah tradisi zaman dulu, ya kan. Tapi ingat zaman dulu ya, waktu tradisi dulu kan mungkin awalnya hanya dari kertas sembahyang ya, seperti yang cerita Master misalnya. Lalu tapi kan zaman dulu kan tidak ada bakar rumah mewah kan, ya kan. Bahkan yang dibakar sama pembantunya nih sekalian gitu loh. Iya. Benar nggak? Coba lihat kan. Nah, Iya. lalu kemudian kan tidak ada bakar mobil zaman dulu. Ini sekarang sama supirnya dibakar juga, ya kan? Nah, nggak tahu SIM-nya dibakar juga nggak gitu loh. Ya, lalu kan zaman dulu tidak ada bakar parabola, ya kan? Tidak ada bakar apa kayak kartu kredit, ya kan? Tapi sekarang kan ada semua, ya kan? Bahkan jangankan apa itu apa mesin ATM pun dibakar. Yang terakhir saya lihat bank pun dibakar gitu. Ya kan? Lalu sekarang ada lagi kemarin baru-baru yang dibakar itu tank. Ya kan, tank juga nggak tahu mungkin di sana lagi perang atau apa. Ada bakar Ferrari juga. Ya kan? Emang di sana ada sirkuit gitu loh. Emangnya yang di sana itu lagi sibuk balapan atau mana? Nah, makanya jadi kita mesti pakai logika gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan ujung-ujung apa? Ini kan hanyalah semua kayak semacam bisnis kan gitu loh. Ya kan, usaha orang untuk apa mengembangkan sesuatu. Lalu kan apakah kita mau terjebak dalam hal-hal yang
yang kalau menurut saya sih tidak logika ya, atau tidak inilah ya, mungkin bisa katakan kebodohan hal tersebut gitu loh, ya kan. Nah tapi kalau ini ya, kalau ada yang bilang kan gini, waduh nanti di sana kan kelaparan misalnya. Lah kalau kelaparan ya sudah, persembahannya kan bisa aja dengan kue, dengan buah dan bunga kan, seperti itu gitu loh. Ya, kalau memang mau seperti itu gitu kan. Tapi ya itu yang kayak tadi siapa Hanifah C juga sampaikan, yang kayak Mas juga ngomong ya. Lebih baik kan uang yang ada itu dipakailah untuk menolong orang yang masih hidup dong, yang masih membutuhkan, seperti itu. Kan simpel kan gitu loh. Ya kan, dan sebenarnya ya, kalau saya rasa ya persembahan yang paling baik itu adalah ya untuk orang yang meninggal ya, adalah dengan doa, pelimpahan jasa, ya kan, dan perbuatan kebajikan kan gitu loh. Nah, kenapa? Coba kita pikir lagi. Seperti contoh lah, kalau saya punya anak saya selalu yang saya banggain. Dia pinter sekolah, ya kan, dia bisa berbuat baik, ya kan, suka nolong teman, ya kan, apa istilah kata guru juga kita aja sudah bangga. Kita aja dengan kita bangga, kita sudah menciptakan karma baik kan. Nah kan sebaliknya kalau anak kita nggak benar, kita akan tercipta karma buruk. Nah itu kan simple sebenarnya. Dengan kita berbuat baik, ya di sana pun langsung dia akan timbullah ya kan karma baik kan dalam pikiran dia tersebut, seperti itu. Simple sebenarnya gitu loh. Nah tapi ya saya pikir juga jangan sampai gara-gara tradisi atau bukan ini terjadi pertentangan di rumah ya, terhadap orang rumah atau orang tua kita gitu loh. Biasanya kan orang tua kan kekeh kan gitu kan, oh harus gini-gini. Nah, karena kita mesti ingat menyampaikan dharma itu juga harus di saat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat gitu loh. Ya pelan-pelan aja lah mungkin kita sampaikan ya kan, atau mungkin pelan-pelan dikurangin gitu loh. Dulu yang sekali bakar bisa 3 kotak, mungkin pelan-pelan sekarang jadi 1 kotak atau apa, kalau sampai tidak bisa merubah gitu loh. Itu sih C. Terus satu lagi C, yang tentang tadi ya, yang kakek yang apa ya, yang menyumbang rongtong itu ya. Ya. Memang saya perhatikan ya di Taiwan itu sangat luar biasa, dan saya sering dengar sharing-sharing di sana ya. Ada dia coba kita lihat ya, dengan kondisi rumah yang udah bobrok seperti itu, siapa tahu dia punya 500 juta gitu loh. Dan dia ada uang pun dia begitu rela dia menyumbangkan. Ya saya nggak tahu ini apa ya, keajaiban apa yang membuat orang bisa sampai timbul cintakannya sebesar itu. Saya juga pernah dengar ada yang khusus kerja ya, dia kerja sebagai kayak pembantu rumah tangga sampai 20 rumah sehari. Di sini dia bersih-bersih, nanti dia pindah ke sana, cuci gosok, dia pindah hanya khusus untuk mengumpulkan rongtong. Coba kita lihat, ya kan, dan coba jujur kadang saya juga malu ya kadang, kadang kita kalau nyumbang, kita merasa, kita udah nyumbang udah kebesaran nih atau gimana. Tapi lihatlah begitu lapang dadanya mereka begitu, dan mereka pasti tanpa pamrih kan, begitu udah sumbang dia nggak akan mau lihat lagi apakah master mau buat apa dan sebagainya. Ya kan, mungkin kadang kita ada sumbang, kita langsung mikir, kok saya dapat pelayanan di rumah sakit begini ya, padahal saya kan misalnya, saya kan udah nyumbang sekian misalnya. Kadang kita masih ada pamrih ya misalnya gitu loh C. Ya kan. Nah itulah kita bisa belajar lah ya dari terhadap kayak tadi kakek yang hanya seperti itu aja, kita bisa belajar loh daripada semangat dan welas asihnya gitu. Kanan C. Iya. Bagus sekali ya Joni Susyung ya, membuka mata kita lagi, benar sekali ya. Dan Joni Susyung ini adalah di bidang pelestarian lingkungan ya, jadi paham betul akan kertas-kertas itu. Alangkah sayangnya ya, mungkin yang bakar-bakar itu dalam hatinya Joni Susyung juga sakit hati ya, aduh ini pohon berapa ini yang ditebang ini satu, kalau kita sembayang ke makam itu ya, seluruh makam semuanya berasap-asap karena bakar-bakarannya. Jadi kita juga ya benar ya, Joni Susyung menghimbau, dan kita juga semua menghimbau anggota keluarga kita. Tapi seperti yang tadi Joni Susyung bilang, kita menyampaikannya juga baik-baik, jangan gara-gara kita merasa benar
itu wah langsung sikat aja gitu ya, akibatnya menjalin jodoh buruk juga dengan orang sekitar kita. Baik. Ya, satu lagi C, yang sekarang kan ada tuh ya yang seperti apa bakar tongkang ya. Nah itu juga Syunsu C. Bahkan saya kadang perhatikan banyak juga Syunsu C yang lain malah juga ini ya, apa dibakar gitu. posting. Iya itu kan ya, coba yang di Riau coba itu kan, atau di Riau atau di mana ya, itu kan juga banyak bakar juga ya seperti Sayang itu. ya. Iya padahal dan itu kan sudah terasa sekali kan cuaca saat hari itu atau berapa hari itu akan sangat panas sekali gitu loh. Nah mungkin mereka tidak mikir ya, sekarang aja lihat baru berapa hari yang lalu ini panasnya seperti apa. Benar C. Coba kita mikir berapa tahun ke depan, 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan seperti apa nantinya. Sekarang aja kita udah terasa banget gitu loh. Apa nggak sayang kita kepada anak cucu kita gitu loh. Tadi C, kanan. Ya, kanan ya. Jadi himbauannya Joni Susyong jangan bakar-bakar, kalau bisa nanam-nanam ya Susyong ya, nanam ijo-ijo supaya seger. Kanan. Angela Suci ini dari tadi udah raise hand, ada Linda Suci ya. Silakan Suci. Pagi Indra, pagi Suci, pagi Angela Suci. Pagi. Cảm ơn sang人开始. Pagi semua Susyong Suci. Salam bahagia dan bersuka cita dalam mendengarkan Dharma. Saya sangat sangat terharu ya dengan keterangan Master dari 7月吉祥 ya, pemberkahan bulan 7 ya. Karena di dalam bulan 7 ini, sebelum saya masuk suci, selalu merasa dalam 1 tahun itu ada 1 bulan itu yang sangat mengerikan gitu ya, nggak boleh malam-malam keluar ya, merasa ada yang tidak enak, harus pai-pai gitu ya, harus sangat sibuk ya, karena dalam adat Tionghoa Chinese itu merupakan hari besar ya, orang Chinese ya, itu merupakan hari besar karena pada hari itu banyak menyediakan banyak persembahan ya untuk leluhurnya ya, pokoknya dari luar di dalam itu sampai masa itu orang tua melihat orang tua saya itu dari berapa hari yang kemarin itu sudah sediain sayur-sayur, semuanya sudah dikupas-kupas kentangnya, sudah potong-potong sayurnya, sudah standby semuanya. Jadi dalam sangat sibuk saya melihatnya ya rupanya ada persembahan ya dalam bulan 7 itu. Jadi mungkin ya karena orang dulu adat seperti ini karena turun-temurun mungkin belum begitu memahami ya tentang bulan 7 ini apa maknanya yang sebenarnya ya. Jadi Master mengungkapkan pada kita bahwasanya bulan 7 ini adalah bulan yang penuh berkah. Penuh berkah apa? Kita bisa mengetahui ya tentang kebenaran-kebenaran ya, bahwasanya kita kalau sembarangan, contohnya sembarangan untuk membuang sampah ke lautan, cuma 1 orang, tetapi semua orang tuh bisa melihatnya, itu sudah membahayakan alam laut itu ya, menumpukan banyak sampah. Jadi saya merasa dari pemikiran ya, kebersihannya itu harus benar-benar ya untuk masing-masing yang untuk tertanam ya untuk kebaikannya ya, itu juga termasuk kita gimana mengungkapkan berbagi ya pengetahuan pada saudara-saudara, teman dan sekalian dan yang mengetahuinya. Memang ini harus secara umum ya, saya merasa sangat logika karena kenapa sangat logika? Pertama, bahan-bahan itu datang dari alam semesta ya, pohon ya, air ya, banyak tenaga ya, waktu juga itu banyak menghabiskan banyak
sumber daya alam yang bisa membahayakan alam juga. Itu adalah dari manusia sendiri. Ya, jadi banyak juga ya dari hari itu juga kita harus menghormati, menghargai orang tua. Gimana cara kita untuk berbakti pada orang tua kita? Nah, gimana caranya? Ya, lalu pokoknya dalam bulan 7 itu banyak maksud-maksud yang baik yang bisa kita kembangkan ya, terutama vegetarian. Ya, banyak yang bisa saya belajar dari. Jadi dari saya singkat saja ya. Jadi topik yang hari ini ya membantu orang yang kurang mampu. Mungkin mereka yang kurang mengetahui tentang kebenaran kita bisa mengasih tahu pada mereka ya. Dan juga belum tentu mereka adalah orang yang kurang mampu. Saya percaya mereka juga mempunyai welas asih dan cinta kasih. Di mana juga mereka bisa juga melakukan kebaikan untuk menjadi orang yang mampu dan juga bisa membimbing pada orang yang mampu. Kalian semua susun-susun. Kalian indah suci sharingnya. Benar ya, kita lihat ya sekarang ya kita lihat itu memang apa yang dikatakan si Song Jenny Dinda Suci ya, kita praktekkanlah dari diri kita, terus bagaimana kita juga memberi edukasi kepada keluarga kita yang masih dengan tradisi dulu. Ya, semoga kita semua dengan niat yang tulus bisa menginspirasikan mereka untuk mengurangi dan kalau bisa berubah. Nah, Cici Indrawati, kita kayaknya udah ini mesti ada kata-kata ya. Ya, ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 ya. Mungkin Sesiung Secie juga ada kegiatan lain ya. Jadi kita undang Xiao Pusa hari ini, James Xiao Pusa ya, kalau saya lihat di jadwal ya, untuk membacakan kosakata. Silakan, James Xiao Pusa. 感恩是供上人开示，感恩是故事博，金丝妙莲花，熏发香与会kosakata 熏发香。Episode 1289. Para belahan raga mengutus pengiring untuk menyapa bagawan. Pingnau, gangguan penyakit. Sorry ya, Sesiung Secie. Ini ada kesalahan teknis ya. Iya, nggak apa-apa, Sesiung, silakan. Harap ditunggu ya, Sesiung Secie. Nah, ini kita henkan kondisi ini, kita semua bermeditasi dulu ya. Melatih kita cara kita berfokus, oke? Jadi kita memetik hikmah dari semuanya. Yang tidak sempurna adalah kesempurnaan itu sendiri, kan? Ini kosakata, oke.
Sepertinya suaranya tidak keluar ya, Sesyung. 盂兰盆 ulama感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，净寺妙莲华熏法香与会。Kosakata熏法香 riwayat suci bagian 16 membantu yang kurang mampu, membimbing yang mampu. 盂兰盆 ulambana patra 普渡 upacara ulambana 聚光青年 muda-mudi cahaya obor 接力 estafet 知识分子 kaum intelektual 减碳 pengurangan emisi karbon 台风妮娜 topan Nina 递补 mengisi kekosongan 荣民 pensiunan tentara veteran 孤僻 tertutup 欺辱 menghina 倒悬 yang digantung terbalik 大肆不昌 pemborosan 续生重于度死 menolong yang masih hidup lebih penting daripada menyembahyangi yang sudah meninggal 感恩师姑师伯早上好 Kangen ya kepada James Xiaopusa ya, bacanya bagus sekali. Baik, Angela Sece, kita tutup dulu ya untuk hari ini. Ya, kangen kepada Sesyung Sece yang sudah sharing ya, ada Viviliang Sece, ada siapa lagi? Angela Sece ada catat? Ada Lucy Sece, Siani Sece, Linda Sece, Sece Hanifah Sece, sama yang Fatmawati Sece. Satu lagi yang Sisyong Joni, kangen ya hari ini yang semua yang sharing. Roli Sece juga ya sharing dengan kita, kangen ya. Kalau begitu silakan Angela Sece, kita tutup aja dengan penghormatan. Ya, Sisyong Sece semua, mari kita berdiri. Kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Sisyong Sece, kangen semua ya, silakan duduk. Kangen untuk hari ini semua yang udah ikut. Kalau ada kekurangan, sorry. Mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan. Kita belajar bersama. Kangen Sece semua. Lupa absensi ya. Kangen kepada yang bertugas ya semua hari ini ya. Sesyung Sece jangan lupa absensi ya. Di absensi di sini di chat ya. Kangen Angela Sece, saya diberi ladang suka. Kangen. Bila yang masih punya waktu, biasanya akan diputar lagu-lagu suci yang sangat indah ya. Kita dengarkan bersama ya, Sesyung Sece. Menenangkan hati. Kangen, host.身牵手里。